warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai uji multikolonialitas dengan saya Nayar dari Syara. Saya Syafarina Siva. Saya Aulia Milani. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari multikolonialitas. Multikolonialitas adalah fenomena dalam analisis regresi yang terjadi ketika dua atau lebih variabel independen dalam model memiliki hubungan linier yang sangat kuat. Kondisi ini mengakibatkan kesulitan dalam mengidentifikasi pengaruh individual dari masing-masing variabel terhadap variabel dependen. Dalam konteks analisis statik, multikolonialitas dapat mempengaruhi keandalan dan interpretasi konvensi regresi sehingga dapat menyesatkan hasil analisis. Selanjutnya itu ada dampak multikolonialitas. Yang pertama ada konvensi regresi yang tidak stabil, menyebabkan konvensi regresasi parsial menjadi tidak terukur secara presisi. Ini terjadi karena perubahan kecil dalam data dapat menyebabkan perubahan besar pada nilai konvensi regresi yang membuat analisis menjadi tidak stabil. Yang kedua, ada kenaikan variansi estimator. Adanya multikolonialitas dapat menyebabkan variansi estimator kuadrat terkecil menjadi besar dan tidak efisien. Ini berkontribusi pada galat baku yang lebih besar dan membuat model regresi kurang efektif dalam prediksi. Yang ketiga, itu pengaruh variabel yang tidak signifikan. Dalam beberapa kasus, keberadaan multikolonialitas dapat menyebabkan variabel independen tampak tidak signifikan dalam mempengaruhi variabel independen. Meskipun jika diuji secara terpisah, mereka menunjukkan pengaruh yang signifikan. Ini dapat menyesatkan peneliti mengenai hubungan antara variabel. Yang terakhir, ada pengaruh variabel yang tidak signifikan. Dalam beberapa kasus, keberadaan multikolonialitas dapat menyebabkan variabel independen tampak tidak signifikan dalam mempengaruhi variabel dependen. Meskipun jika diuji secara terpisah, mereka menunjukkan pengaruh yang signifikan. Ini dapat menyesatkan peneliti mengenai hubungan antara variabel. Selanjutnya itu ada tujuan multikolonialitas. Yang pertama, ada identifikasi masalah. Bertujuan untuk mengidentifikasikan adanya korelasi tinggi antara variabel independen dalam model regresi. Ini penting karena multikolonialitas dapat menyebabkan kesulitan dalam menginterpretasikan pengaruh masing-masing variabel terhadap variabel dependen serta mengakibatkan estimasi parameter yang tidak akurat. Selanjutnya, ada meningkatkan stabilitas model. Dengan mengidentifikasikan dan mengatasi multikolonialitas, peneliti dapat meningkatkan stabilitas model regresi. Hal ini berkontribusi pada efisien estimasi parameter dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat, sehingga model menjadi lebih dapat diandalkan. Yang terakhir, mengurangi kesalahan standar. Mengatasi masalah multikolonialitas dapat membantu mengurangi kesalahan standar dari konvensi registrasi. Ini berarti bahwa estimasi yang dihasilkan akan memiliki tingkat ketepatan yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan keandalan hasil analisis. Dalam multikolonialitas terdapat dua uji, yaitu uji korelasi sederhana dan uji FIF. Yang pertama, uji korelasi sederhana. Alat uji korelasi sederhana adalah metode untuk menghitung nilai korelasi antar pasangan variabel independen menggunakan koefisien korelasi. Jika korelasi antara dua variabel independen sangat tinggi, misalnya di atas 0,8 atau 0,9, maka indikasi multikolonialitas dapat muncul. Rumusnya yaitu RxY sama dengan hasil jumlah seluruh XY per akar dari hasil jumlah seluruh X kuadrat dikali akar dari hasil jumlah seluruh Y kuadrat. Selanjutnya ada uji FIF. Uji variance inflation factor atau FIF adalah metode untuk mendeteksi multikolonialitas dalam regresi, yaitu hubungan kuat antar variabel independen. FIF menunjukkan seberapa besar variabilitas koefisien meningkat akibat korelasi antar variabel.
Rumusnya yaitu 1/1 kurang R kuadrat atau 1/1 atau 1/TOL. Nah, penyebab multikolinearitas ada beberapa faktor, yaitu ada faktor statistik, data, dan model. Faktor statistik meliputi korelasi tinggi antar variabel dan kesalahan pengukuran. Sementara itu, data mencakup pengumpulan data yang tidak tepat, data tidak lengkap atau hilang, serta pola data yang tidak konsisten. Selain itu, faktor model seperti pemilihan model regresi yang tidak tepat, variabel tidak relevan, dan interaksi variabel yang tidak tepat juga dapat menyebabkan multikolinearitas. Untuk mengatasi masalah ini, solusi yang dapat dilakukan adalah menghapus variabel yang tidak relevan, menggabungkan variabel terkait, menggunakan regresi parsial, Reich atau Lasso, serta mengumpulkan data tambahan. Berikut adalah contoh soal uji multikolinearitas di mana kita memiliki dua variabel independen atau bebas yaitu X1 dan X2 serta satu variabel dependen atau terikat yaitu Y dengan total data per variabel adalah 5. Terlebih dahulu, kita akan menghitung sigma dan mu. Untuk sigma, kita tinggal menambahkan semua nilai dari setiap variabel. Contohnya, untuk variabel X1, dengan menambahkan nilai data pertama yaitu 10, dengan nilai data kedua yaitu 10, dan seterusnya sampai data terakhir sehingga menghasilkan sigma X1 sebesar 63. Lalu untuk mu X1, kita bisa membagi sigma dengan total data. Di sini, sigma X1 sebesar 63 akan kita bagi dengan total data yaitu 5, sehingga memberikan kita hasil mu untuk X1 adalah sebesar 12,6. Dan perhitungannya akan sama untuk X2 dan Y. Kemudian, kita akan menghitung X1 kecil atau bisa juga disebut dengan deviasi X1, atau gampangnya adalah X1 setelah dikurangi rata-rata yaitu dengan mengurangi nilai per data dengan mu. Contohnya adalah di data pertama X1 dengan nilai 10 akan kita kurangi dengan mu sebesar 12,6 sehingga hasilnya adalah min 2,6. Kemudian sampai nilai data terakhir dan juga dengan variabel X2 akan dihitung dengan cara yang sama. Selanjutnya adalah X1 kuadrat. Cara menghitungnya adalah nilai setiap data dari deviasi X1 dikuadratkan atau deviasi X1 dikali dengan deviasi X1. Seperti data pertama dengan nilai X1 setelah dikurangi rata-rata adalah min 2,6, kemudian dikali dengan min 2,6 adalah 6,76. Sama perhitungannya dengan data berikutnya dan juga X2 kuadrat. Lalu yang terakhir dari tabel ini adalah X1 dikali X2. Cara menghitungnya dengan mengkalikan deviasi X1 dengan deviasi X2 atau X1 kecil dikali dengan X2 kecil. Contoh data pertama yaitu min 2 dikali min 2,6 dikali dengan min 3,4 sama dengan 8,84 dan diteruskan sampai data terakhir dengan perhitungan yang sama. Untuk tiga tabel terakhir ini kita jumlahkan sigmanya karena akan kita pakai untuk perhitungan di penyelesaian yang akan dibahas selanjutnya. Untuk penyelesaian pertama, kita akan menentukan korelasi sederhana dengan rumus RXY sama dengan sigma XY dibagi akar sigma X kuadrat dikali akar sigma Y kuadrat. Tapi, karena di sini kita akan membandingkan atau melihat hubungan antara variabel bebas yaitu X1 dan X2, maka rumus yang akan kita pakai adalah Rx1 dikali X2 sama dengan sigma X1 dikali X2 dibagi akar sigma X1 kuadrat dikali akar sigma X2 kuadrat. Karena kita sudah menghitungnya di tabel tadi, maka kita akan langsung masukkan saja angka-angkanya. Jadi angka-angkanya adalah 42,8 dibagi akar 33,2 yang dikali dulu dengan akar 55,2 sehingga hasilnya adalah 42,8 dibagi 4,28 yang memberikan hasil akhir sebesar 1. Kemudian kita akan mengkuadratkan korelasi sederhana dengan rumus R kuadrat sama dengan Rx1 dikali X2 kuadrat atau hasil yang tadi itu 1 dikuadratkan sehingga hasilnya adalah 1 dan terjadi multikolinearitas.
Penyelesaian selanjutnya adalah menentukan nilai tol dengan rumus tol sama dengan 1 dikurang R kuadrat. Karena tadi R kuadratnya adalah 1, jadi 1 dikurang 1 sama dengan 0, sehingga terjadi multikolinearitas. Lalu penyelesaian berikutnya adalah menentukan nilai VIF dengan rumus VIF sama dengan 1 dibagi tol. Karena tadi tolnya 0, maka perhitungannya adalah 1 dibagi 0 sama dengan 1, sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Kesimpulan dari penyelesaian ini adalah karena nilai VIF sama dengan 1 kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Artinya, tidak terdapat pengaruh kuat antara variabel X1 dan X2. Dan berikut adalah kriteria kesimpulannya. Untuk korelasi sederhana, jika R lebih kecil dari 0,8 maka tidak terjadi multikolinearitas, tetapi jika R lebih besar dari 0,8 maka terjadi multikolinearitas. Untuk tol, jika tol lebih besar dari 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas, tetapi jika tol lebih kecil dari 0,1 maka terjadi multikolinearitas. Untuk VIF, jika VIF lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas, tetapi jika VIF lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Dan dari hasil diskusi kelompok kami ini, dapat disimpulkan bahwa multikolinearitas adalah masalah umum dan serius dalam analisis regresi yang dapat mengaburkan hubungan antara variabel, mengganggu interpretasi hasil, dan mengurangi stabilitas serta akurasi model. Masalah ini dapat diidentifikasi melalui uji korelasi sederhana atau VIF, yang memungkinkan peneliti untuk mengambil langkah-langkah mitigasi seperti menghilangkan variabel yang berkorelasi tinggi atau menggunakan teknik regresi khusus. Dengan mendeteksi dan menangani multikolinearitas secara efektif, peneliti dapat memastikan model regresi yang lebih stabil, akurat, dan dapat diandalkan, sehingga menghasilkan analisis yang lebih reliable, bermakna, dan memberikan wawasan yang lebih jelas dalam penelitian atau pengambilan keputusan. Oleh karena itu, memahami serta menangani isu ini adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas analisis statistik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.